Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan membacakan PT mengenai General Purpose Graphic Processing Unit atau GPGPU. Di sini ada member. Di sini ada beberapa orang. Pertama ada Salman, terus ada Revan, ada Rizka, dan ada Yulia. Langsung aja ke halaman 1. Sini akan membahas definisi dan konsep dasar GPGPU. Apa sih definisi dan konsep dasar GPGPU? GPGPU atau General Purpose Graphic Processing Unit adalah teknik yang memanfaatkan kekuatan pemrosesan GPU atau Graphic Processing Unit untuk menyelesaikan tugas-tugas komputasi umum yang tidak terbatas pada pengolahan grafis. Berbeda dengan CPU atau Central Processing Unit, GPU memiliki ribuan core yang dirancang untuk menjalankan banyak operasi secara paralel, sehingga sangat cocok untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan data dalam jumlah besar secara bersamaan. Konsep dasar GPGPU berfokus pada pemanfaatan arsitektur GPU untuk mempercepat aplikasi yang melibatkan kalkulasi intensif seperti simulasi ilmiah, analisis data, hingga pembelajaran mesin. Pembahasan kedua, ada perbedaan GPU versus CPU. Perbedaan GPU dan versus CPU adalah memiliki perbedaan mendasar dalam arsitektur dan tujuan penggunaannya. GPU memiliki ribuan core kecil yang memungkinkan pemrosesan paralel berskala besar, sehingga sangat efektif untuk tugas-tugas seperti pemrosesan data besar, machine learning, dan rendering grafis 3D. Sebaliknya, CPU memiliki beberapa core besar yang dirancang untuk komputasi serial dengan fokus pada tugas-tugas yang memerlukan logika kompleks dan pengolahan data yang bergantung pada urutan tertentu. CPU lebih fleksibel untuk berbagai jenis aplikasi umum, sementara GPU lebih unggul dalam tugas-tugas yang melibatkan komputasi paralel dengan beban kerja besar. Pembahasan 3 akan dibacakan oleh teman saya. Oke, di sini selanjutnya yang ketiga yaitu ada arsitektur GPU. Nah, arsitektur GPU dirancang untuk mendukung pemrosesan paralel melalui beberapa elemen utama. Komponen inti dari GPU adalah streaming multiprosesor atau SIMS yang terdiri dari banyak core kecil yang bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas secara paralel. Nah, GPU juga menggunakan konsep trees dan block, yaitu cara untuk mengorganisasi dan mengelompokkan tugas agar dapat dijalankan secara efisien. Sistem memori GPU memiliki hierarki tertentu, seperti global memory yang memiliki kapasitas besar tetapi kecepatan relatif lambat. Selanjutnya ada shared memory dengan kecepatan lebih tinggi namun kapasitas terbatas dan register yang sangat cepat tetapi digunakan untuk data lokal. Lalu selanjutnya di sini yang keempat yaitu ada contoh penggunaan GPGPU. Nah, contoh penggunaannya di sini GPGPU telah diadopsi secara luas dalam berbagai bidang untuk meningkatkan efisiensi komputasi. Dalam simulasi ilmiah, GPU digunakan untuk memodelkan fenomena fisika, kimia, dan biologi yang kompleks. Nah, di bidang machine learning dan AI, GPU mempercepat pelatihan neural networks dengan menangani perhitungan matriks besar secara paralel. Nah, kriptografi juga memanfaatkan GPU untuk mempercepat proses hashing dan enkripsi. Selain itu, GPU digunakan dalam analisis seperti analisis big data serta rendering 3D untuk animasi dan visualisasi grafis. Dalam pengembangan game, GPU
membantu menciptakan simulasi efek fisika yang realistis dan meningkatkan pengalaman visual. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk poin selanjutnya adalah bahasa pemrograman pada GPU. Untuk bahasa pemrogramannya sendiri itu ada beberapa bahasa. Yang pertama itu CUDA, yaitu Compute Unified Device Architecture atau yang dikembangkan oleh NVIDIA yang memungkinkan pengembang menulis kode yang berjalan langsung pada GPU NVIDIA. Kemudian ada OpenCL atau Open Computing Language yang dimana merupakan standar terbuka kompatibel dengan berbagai vendor GPU termasuk AMD dan juga Intel. Selanjutnya ada Direct Compute atau API dari Microsoft untuk memanfaatkan GPU pada platform Windows. Nah, poin selanjutnya itu ada keuntungan dari GPU. Keuntungannya sendiri itu ada yang pertama pemrosesan paralel yang cepat, di mana GPU dapat menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan data besar lebih cepat dibandingkan dari CPU. Yang kedua, yaitu efisiensi energi, yaitu lebih hemat energi dibandingkan membangun superkomputer berbasis CPU. Dan yang terakhir, yaitu kemampuan menjalankan algoritma kompleks yang memungkinkan implementasi algoritma yang sebelumnya tidak praktis di CPU. Untuk poin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kemudian berikutnya sini ada tantangan dalam penggunaan GPU. Yang pertama itu yaitu adalah kesulitan pemrograman. Jadi itu memerlukan pengalaman mendalam tentang arsitektur GPU untuk membuat kode yang optimal. Kemudian kedua itu keterbatasan memori GPU. Memori lebih kecil dibandingkan CPU, membatasi kapasitas data yang bisa diolah. Kemudian yang ketiga, overhead data transfer. Jadi waktu transfer data antara CPU dan GPU dapat memperlambat kinerja aplikasi. Kemudian berikutnya ada tren dan masa depan GPU. Yang pertama itu ada AI dan deep learning. GPU menjadi komponen utama dalam pemrosesan data besar untuk melatih model kecerdasan buatan. Kemudian ada edge computing. GPU pada perangkat kecil mendukung aplikasi real-time seperti mobil otonom dan IoT. Kemudian ada high performance computing. Ini untuk kombinasi GPU dan CPU dalam sistem hybrid untuk efisiensi tinggi. Kemudian terakhir ada evolusi hardware. Di GPU generasi baru lebih difokuskan pada komputasi AI dengan fitur khusus untuk deep learning. Nah, untuk sekarang udah kesimpulan. Kesimpulan, GPU merupakan teknologi yang memanfaatkan GPU untuk komputasi umum di luar grafis, dengan keunggulan utamanya pada pemrosesan paralel. GPU memiliki ribuan core yang dirancang untuk menangani tugas-tugas komputasi intensif secara efisien, sehingga cocok untuk aplikasi seperti simulasi ilmiah, machine learning, analisis data besar, dan rendering 3D. Dalam penerapannya, GPU didukung oleh berbagai bahasa pemrograman seperti CUDA, OpenCL, dan Direct Compute yang memberikan fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi. Teknologi ini menawarkan keuntungan seperti pemrosesan yang lebih cepat, efisiensi energi, dan kemampuan menjalankan algoritma kompleks. Namun, tantangan seperti kesulitan pemrograman, keterbatasan memori GPU, dan overhead transfer data antara CPU dan GPU perlu diatasi untuk mengoptimalkan kinerjanya.
Melihat tren masa depan, GPU semakin berkembang sebagai tulang punggung teknologi modern, termasuk AI, edge computing, dan high performance computing atau HPC. Dengan evolusi perangkat keras yang terus berfokus pada kebutuhan komputasi AI, GPU akan terus memainkan peran penting dalam inovasi teknologi di berbagai bidang. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah deh. Dokumentasi dulu nggak sih? Taruh di mana ya? Ntar ya. Boleh, boleh. Taruh di mana tapi ya Apanya? dokumentasinya? Di Sama nggak? PPT. Jadi nggak tahu. Mana? Ini jaringan deh, jaringan jelek deh. Jelek semua. Tuh. Ya oke, kayaknya mah. Soalnya di orang juga delay tadi. Delay sama kadang gelap ya. Aku juga tiba-tiba udah ke ujung. Padahal aku tuh udah mencet-mencet. Udah capek. Yang penting udah Gak apa-apa, yang presentasi. penting record. Iya, Ya udah sih. udah dokumentasi. Belum, belum. Satu, dua. Lagi. Satu, dua. Dah. Hai, aman. Ya. Eh, kita belum bikin laporan loh. Di Medium. Oh, tinggal laporan ini ya. Iya, terus Bapak minta apa ya? Video video demonya. Berarti kita harus ketemu Merin buat bikin videonya. Kapan ya? Ya, aku TBO belum ada. Mama. Hmm, terakhir hari apa? Warkom Hari Kamis, Kamis. Senin, ayo bisa nggak? Boleh, boleh. Senin jam berapa? Jam berapa aja, Sof? Asal jangan jam 1 sampai jam 3. Aku kelas. Bu, Itu kalau Selasa, kalau nggak Rabu. Soalnya kan bakal bentar juga ya. Tapi UAS gak sih? puas coy. Minggu depan. Heeh, jadi paling ya antara ini weh, Senin atau mau ambil weekend. Ya jangan jam 1 tapi Senin aku juga nggak bisa ada jam. Pagi aja nggak sih kalau gitu? Oh, bisa gak pagi? Kita tuh bakal demoin offline gak sih? Kalau demoin offline akan bikin video coba sih bapaknya. Iya. Ya nggak apa-apa Atau lah. nanti dia tanyain dulu nggak sih? Kamu tanya dulu ke Raka. Soalnya Kayak kemarin kelompok. Heeh. bapaknya bilang minta video ini. Oke, ya udah. Paling nanya dulu.